Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Hidayah dari kelas 6B ingin menginterpretasikan sebuah video yang saya ambil sumbernya dari YouTube, yaitu video dari presentasi Bapak Dr. Willy A. Renandia yang berjudul Improving Language Proficiency via Extensive Reading and Listening. Di dalam video tersebut, Dr. Willy A. Renandia membagikan sebuah ide menarik untuk mengajar khususnya bahasa Inggris sebagai bahasa kedua atau bahasa asing. Dan pada presentasi tersebut, secara khusus berfokus pada apa yang telah dapat dilakukan oleh seorang guru untuk membantu para siswanya meningkatkan kualitas yang lebih tinggi pada bahasa yang mereka sedang pelajari, khususnya pada bahasa Inggris. Dr. Willy A. Renandia selanjutnya ingin memulai presentasinya dengan melontarkan sebuah kuis. Beliau mengatakan jika seorang guru telah mengajar dengan waktu yang sangat-sangat lama, beliau yakin bahwa kita atau mereka seorang guru itu sama seperti beliau, yang pasti selalu bertanya tentang pertanyaan ini. Pertanyaan terbesar itu adalah apa cara terbaik untuk mengajar bahasa kedua. Kemudian selanjutnya beliau sudah menemukan jawabannya dan mengutip dari sebuah buku yang berjudul Teaching Readers of English. Kutipan ini juga sangat relevan dengan diskusi yang disampaikan oleh Bapak Dr. Willy A. Renandia pada hari tersebut. Kutipan tersebut berbunyi, jarang kita menemukan dalam dunia pendidikan atau pengajaran ada pendekatan pengajaran yang dipuji secara universal sebagai pendekatan yang bermanfaat, penting, dan dibutuhkan. Namun sayangnya pendekatan ini kurang dimanfaatkan dan bahkan banyak diabaikan. Dan berikut ini adalah hal-hal yang telah disampaikan oleh Dr. Willy A. Renandia dalam presentasinya kepada kita, yaitu nomor 1 atau poin 1 tentang teori dan penelitian apa dan kenapa extensive reading dan listening. Poin yang kedua yang telah disampaikan yaitu tentang sebuah aplikasi dan potensi dari extensive reading dan listening dalam pengajaran. Beliau juga menjelaskan extensive reading dan listening dengan cara yang berbeda dari apa yang normalnya telah kita pahami ketika kita mengajar reading dan listening di dalam kelas. Poin yang pertama yaitu extensive reading and listening adalah untuk kesenangan dan rekreasi. Poin yang kedua yaitu extensive reading dan listening adalah untuk informasi yang umum. Dan poin yang ketiga yaitu reading dan listening adalah bukan untuk tujuan pembelajaran. Dr. Willy A. Renandia juga menjelaskan extensive reading dan listening material itu harus menarik. Dan ada beberapa poin yang dapat membuat materi pembelajaran itu menarik. Yang pertama yaitu compelling content, yang kedua yaitu accessible language, yang ketiga student-centered, dan yang keempat adalah massive quantity. Materi presentasi pertama yang dijelaskan oleh Dr. Willy A. Renandia yaitu dimulai dengan tentang teori dan riset. Beliau menjelaskan beberapa teori yang ia kutip dari penelitian. Yang pertama yaitu beliau mengatakan bahwa kita dapat memasukkan sine qua non, yang berarti kondisi awal dari belajar bahasa. Yang kedua yaitu kita bisa mendapatkan bahasa dengan membaca, dan yang ketiga teorinya yaitu kita dapat atau bisa mendapatkan bahasa dari listening. Berdasarkan teori dan penelitian yang telah dijelaskan oleh Dr. Renandia, beliau menjelaskan manfaat dari extensive reading dan listening, yaitu ada 3 manfaat. Yang pertama ada linguistic, cognitive, and affective. Dari 3 manfaat tersebut dinyatakan bahwa siswa dapat meningkatkan kefasihan improvisasi dan pemahaman improvisasi. Beliau juga mengatakan bahwa dengan meningkatkan kemahiran dan pemahaman, ada beberapa bonus yang bisa didapatkan berdasarkan pengalaman beliau, yaitu yang pertama, dengan melakukan extensive reading dan listening, kita menjadi mahir dalam membaca. Setelah melakukan reading dan listening, tentunya siswa akan memiliki kemampuan menulis yang akan meningkat. Yang kedua yaitu siswa yang telah mendengarkan secara fasih tentunya juga akan lebih baik dalam berbicara atau akan menjadi pembicara yang baik.
Ada juga beberapa model sederhana dari pemerolehan bahasa yang dijelaskan oleh Dr. Willy Arenandia, yaitu ada 4 model. Yang pertama input, yang kedua proses, yang ketiga pemerolehan, dan yang keempat output. Selanjutnya, beliau membagikan sebuah aplikasi yang bisa kita lakukan di dalam kelas, yaitu yang pertama, dengan meningkatkan waktu reading dan listening di luar ataupun di dalam kelas. Dan yang kedua, yang bisa kita aplikasikan yaitu dengan mengurangi aktivitas yang menghabiskan terlalu banyak waktu di dalam kelas. Aplikasi selanjutnya yang bisa kita gunakan yaitu menggunakan bahasa atau metode yang mudah dan santai untuk pembelajaran reading ataupun listening. Dan juga memberikan tugas yang mendorong siswa untuk lebih banyak melakukan reading dan listening di dalam maupun di luar kelas. Dan itulah interpretasi saya tentang sebuah video dari Dr. Willy Arenandia yang mempresentasikan tentang improving language proficiency via extensive reading dan listening. Saya Nur Hidayah, thank you very much. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.